Mana yang benar? Puasa Arafah itu terikat dengan pelaksanaan wukuf di Arafah atau tidak? Sebab ada penceramah di suatu TV dalam menjelaskan puasa Arafah itu tidak terikat dengan jamaah haji yang wukuf di Arafah, tetapi terikat dengan tanggal 9 Zulhijjah di suatu daerah. Sebab katanya, jika terikat dengan jamaah haji yang wukuf di Arafah, maka akan ada masyarakat muslim tidak bisa melaksanakan puasa Arafah. Sebagai contoh, masyarakat muslim Indonesia Timur yang selisih waktu antara Mekah Al-Mukarramah dengan Indonesia Timur kurang lebih 6 jam. Jika wukuf di Arafah dimulai jam 12 waktu Arab Saudi, yang berarti di Indonesia Timur jam 18 waktu Indonesia bagian timur. Karena mestinya jam 18 itu sudah berbuka puasa. Padahal wukuf baru dimulai. Berarti masyarakat muslim Indonesia Timur sudah tidak dapat berpuasa. Tetapi jika puasa Arafah pokoknya tanggal 9 Zulhijjah, maka masyarakat muslim di mana saja berada dapat melaksanakan puasa Arafah sesuai dengan tanggal 9 Zulhijjah di mana saja mereka berdomisili, Ustaz. Betul, keterangan itu sangat betul. Memang patokannya bukan wukufnya. Memang yang ada tanggal 9-nya. Lah, kita di sini itu tanggal 9 di sini dengan tanggal 9 di mana itu? Di Saudi itu sama, ketemu hari, hanya berbeda jam. Ketemu hari tapi berbeda jam. Maka sini tanggal 9, sana ya tanggal 9, hanya berbeda jam saja. Maka kita bareng. Sana wukuf ya kita, karena harinya bisa ketemu, ya kita ikuti wukufnya. Ya, memang tanggal 9. Nah, tanggal 9 di Mekah sana, di sini ya tanggal 9. Mungkin kalau di Indonesia Timur, di Merauke sana tanggal berapa mungkin? Ya belum mungkin. Ya, nah, maka dihitung nanti tanggal 9-nya. Memang hari wukuf itu tanggal 9 Zulhijjah, hari raya itulah tanggal 10 Zulhijjah. Maka tanggalnya, di mana saja mempunyai tanggalan kan. Ya, kalau mau puasa Arafah ya tanggal 9. Tanggal 9. Nah, kebetulan kalau kita di sini itu di Indonesia di Jawa Tengah ini ya Jakarta dan sebagainya itu harinya sama dengan sana. Hanya beda jam. Maka kalau kita berpuasa Arafah masih menangi hari wukuf di sana. Apalagi kembali ke tentang kurban. Ada sekolah yang melaksanakan kurban sapi dan kambing yang dibelikan oleh guru-guru urunan 4 orang kecuali kambing sendiri-sendiri. Disembelih di sekolah, daging tidak dimasak tetapi dibagikan kepada para siswa dan siswinya dalam kresek plastik berisi daging mentah dan seplastik jeroan. Apakah yang demikian itu bisa dikatakan kurban ataukah sedekah biasa? Mohon penjelasannya dan apakah boleh diteruskan setiap tahunnya seperti itu, Ustaz? Mestinya kalau tujuannya mendidik anak sekolah biar ngerti tata cara kurban itu tidak dibagi di murid-murid itu. Murid-murid turunan terus bagi dan entek kene kono dhewe. Nah, mesti dibagi di sekitar sekolahan itu. Sehingga nanti kalau anak-anak atau murid-murid itu sudah gede, sudah dewasa, bisa mendidik kurban itu seperti ini. Kalau itu namanya kan kurban dimakan sendiri itu. Ya, maksudnya dibagi tetangga-tetangga dekat sekolahan itu berikan kurban. Itu kurban tenan, mendidik anak untuk mengatasi bagaimana pelaksanaan ibadah kurban itu pelaksanaannya bagaimana. Itu kalau jangan mendidik ya. Apalagi apabila pada hari Rabu besok masjid dekat kami mengadakan penyembelihan hewan kurban,
Bolehkah saya membantu dan bolehkah saya menerima dagingnya meskipun saya sholatnya hari Kamis, Ustaz? Nah, kamu sholat hari Kamis membantu korban gimana? Mestinya kalau kamu meyakini hari Kamis, hari Rebu itu bukan hari penyembelian. Hari Rebu itu hari puasa, mestinya gitu. Itu namanya kamu tidak punya pendirian. Gitu. Saya meyakini hari Kamis, berarti hari ini Rabu bukan hari saatnya menyembelih, tapi hari ini hari berpuasa. Nah kalau kamu nanti diberi dagingnya boleh saja diterima, tapi kamu tidak usah membantu. Wong kamu meyakini ini belum hari raya kok. Kamu yakin ini hari Arafah, hari puasa. Masa kamu puasa membantu orang? Ya itu katakan tadi. Kamu masih puasa tapi khutbah di masjid yang mengadakan hari raya Idul Adha-nya hari Rabu, kebetulan kamu sebetulnya hari Kamis, tapi karena kamu biasa khutbah kemana dipanggil suruh ngutbahi sholat hari raya Rebu itu. Nah jadi kamu sholatnya dua, Rebu khutbah, naik khutbah terus sholat enggak? Sholat, nah besok Kamis ya lagi sholat. Jadi ada sholat hari raya 2 kali kamu nanti. Untung hanya 2, nek mungkin gelem neh. Jadi kita itu yang punya pendirian, tanpa menyalahkan yang lain, tapi yang kita yakin itu kita pegang. Ora ajur-ajar kono ya gelem ya wis, kono Rebu salat ya aku ya melu salat, sesuk enek Kamis salat ya tak melu salat. Lah posomu apa? Posone kapan? Nek posone siji wae utawa gandeng kuwi Rebu sudah bakdo ya sudah enggak boleh puasa ini. Itu kan, saya enggak puasa. Ada hari raya kok. Jadi hari raya nanti salat tok sudah nganggo poso ta. Enggak pakai puasa Arafah. Maka keyakinan kita harus dimantapkan. Kalau kamu meyakini hari Rabu ya silahkan. Puasanya Selasa, Rebunya hari raya. Tapi kalau meyakini Kamis mestinya Rebunya puasa, Kamisnya baru sholat, orang kok malah meleh korban di waktu puasa kamu. Justru kalau kamu meyakini hari Rebu itu hari raya, kamu puasa haram. Haram puasa hari raya itu. Apalagi? Tadi yang menyambung penyembelihan sapi pada hari Rabu. Maksud saya ikut dalam kurban iuran sapi tersebut, Ustaz. Apabila disembelih pada hari Rabu, sedang saya sholat Id hari Kamis, apakah kurban saya sah atau bagaimana, Ustaz? Nah, kok diterangkan sejelas itu aja bingung. Gimana toh? Hari raya kurban itu binatang kurban disembelih setelah sholat Id. Kamu sholatnya hari Kamis lah kok kurbanmu kamu sembelih Rebu itu gimana? Ya, jadi binatang kurban itu disembelih setelah sholat hari raya. Kamu tadi sudah mengatakan sholatnya hari raya Kamis, lah kok kurbanmu mendahului itu gimana? Kuwi apa? Dasarimu pekewuh, ya enggak? Wah, wis masjidnya tanggane gak macam wis kurban masa aku ora melu pekewuh. Beragama itu jangan pekewuh dengan manusia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sudah jangan pekewuh. Lah tanggane kabeh do salatnya hari Rebu masa sehari Kamis. Lah memang kamu meyakini Kamis ya salatnya Kamis. Gitu. Ora kok terus pekewuh terus melu korban, melu itu ya itu enggak betul cara begini. Jadi kalau kamu yakin hari Kamis, hari Rebu itu bukan hari menyembelih, tapi hari Rebu hari berpuasa. Hari berpuasa. Apalagi? Di kampung saya diadakan arisan kurban sapi yang diikuti 49 orang untuk 7 tahun. Apakah arisan yang semacam ini diperbolehkan kalau tiap tahun diambil 7 orang nama yang atas nama pekurban?
Seandainya tahun kelima yang arisan meninggal dan namanya belum muncul, apakah belum dihitung berkorban, Ustaz? Ya, maka dihitung juga, artinya korban tadi kan, karena makan waktu itu juga ada kemungkinan meninggal tadi. Harus dihitung nanti kalau meninggal bagaimana, lah itu harus dihitung. Ya, kalau meninggal, kalau dia sudah dapat, dah korban terus meninggal, terus lainnya belum, lah yang belum dapat itu bagaimana? Itu harus dirembuk. Bagaimana? Apa nanti mungkin keluarganya yang meneruskan, itu harus dirembuk keputusan. Oh ya sudah, kalau misalnya ini sudah meninggal ya sudah, dianggap saja sudah dia sudah lunas karena sudah meninggal. Atau perjanjian kalau nanti meninggal belum tuntas, arisannya belum selesai, dia mesti wajib membayar, kok meninggal, ya keluarganya yang meneruskan. Nah, kalau yang meninggal itu yang belum dapat, ya berarti dia belum dapat kan, apa diteruskan oleh keluarganya juga, boleh juga. Maka kalau ada semacam itu, dibuat peraturan yang jelas sebagai patokan untuk rujukan, bagaimana terjadinya tadi. Prinsipnya arisan korban boleh saja, tapi itu termasuk usaha maksimal. Saya kalau tidak urunan gini, ya, haji kita itu banyak arisan juga, haji MTA itu. Arisan. Kalau ngumpul ke sendiri itu era arisan ya biasanya saut-saut saja, tapi kalau arisan ya bisa. Jadi prinsipnya boleh, tapi dibuat aturan yang jangan rame di belakang hari. Buat aturan yang baku sehingga kalau terjadi apa-apa kembalinya rujukannya kepada perjanjian yang sudah disepakati tadi. Apalagi? Apakah orang yang berkorban satu orang, pahalanya sama dengan orang yang berkorban untuk 7 orang? Misalnya, saya berkorban atas nama saya sendiri 1 ekor sapi. Apakah sama pahalanya dengan 1 ekor sapi untuk 7 orang, Ustaz? Nah, kalau begitu ya pertama urusan pahala itu udah usah ngitung kita. Nah, urusan pahala ini urusan Allah nanti. Tapi kalau lihat dohirnya, 1 orang saya angkat sendiri dengan 1 sapi diangkat 7 orang, ya tentunya lebih afdol yang diangkat sendiri. Ya, saya mampu sendirian, kenapa saya harus urunan? Nah yang urunan itu yang kira-kira tidak mampu sendiri, jangan dilupakan, korban harus dilaksanakan. Ya sudah, urunan paling tidak kalau sapi itu tidak boleh lebih dari 7 orang. Kalau 2 orang boleh tidak? Boleh, 1 orang aja boleh kok. Yang tidak boleh lebih dari 7 orang, maksimum 7 orang. Kalau unta maksimum 10 orang. Itulah. Gotong royong. Perkara pahala itu sudah urusan Allah itu. Apalagi? Saat sholat Idul Adha nanti, saya kepingin sekali sholat di Manahan. Tetapi saya kalau naik mobil biasanya muntah. Sedang naik sepeda tidak berani. Jika saya minum obat dan sarapan dulu, biar tidak mabuk dalam perjalanan, bagaimana Ustadz? Meskipun saya tahu sebenarnya kalau sholat Idul Adha tidak boleh makan atau minum dulu, Ustaz. Gampang, supaya kamu tidak mabuk, malamnya sudah di manaan sana. Loh, malam di mana tuh? Jangan dikira sendirian, banyak. Satgas kita di sana sudah ratusan satgas sudah di sana, ya. Ternyata persiapan soft, persiapan sound systemnya, persiapan panggungnya, itu malamnya di sana sudah rame warga kita. Ya, satgas-satgas kita itu sampai pagi harinya. Maka kalau kamu kira-kira bingung sama sudah nanti sore ke sini, malam ikut bersama-sama tidur di sana. Sana ada tempat untuk tidur. Tempat untuk tidur, air ya cukup, mandi juga cukup air, wudhu cukup air, ya udah. Malam malah sok dikirim makanan juga malam harinya itu. Yang kerja kan dikirim makanan rakitan pisang godok apa kacang itu. Nah, saya sering ke sana isinya nek pisang godok karo kacang.
Sing basa liyane kaya durung tahu. Nah, sana juga oh kacang sang godhog kacang kok dikirim apa itu sing luwih-luwih itu urung tahu ini. Ya mungkin Satgasnya senengane kacang karo kacang. Sang godhog mungkin. Nah, ya, jadi malam besok tidur di sana. Temannya banyak. Dan semalam terus aktivitas di sana. Giliran tidurnya giliran. Lah karena kamu mau supaya tidak mabuk ya sudah, kamu tidak usah giliran kerja, kamu tidur terus saja di sana. Apalagi? Bagaimana rombongan sapi 7 orang, yang 2 orang meyakini Kamis, yang 5 orang meyakini hari Rabu, padahal sudah dibelikan sapi. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ya solusinya supaya bisa ketemu sebaiknya dibelah nanti pada hari Kamis. Kalau dibelah hari Kamis kan korban, walaupun kamu meyakini Rebu. Penyembelihan kan 4 hari, hari raya ditambah 3 hari tasrik. Tapi kalau disembelih hari Rebu yang Kamis tadi tidak korban. Ya sudah kalau ini sepakatan ya. Kamu Rebu ya sudah kamu Rebu sholat saja dulu tapi binatangnya nyembelihnya nanti Kamis. Jadi korbanmu juga sah, kamu korban, saya yang meyakini Kamis juga korban. Tapi kalau kamu sembelih Rebu, ya kamu korban, saya tidak ini namanya, itu kan. Mudah solusinya. Dan pilih Kamis weh. Para sholat id, Idul Adha, hari Kamis baru disembelih. Nah gitu. Apalagi? Pertanyaan di luar korban dan sholat id serta akikah, Ustaz. Ya. Saya warga MTA, pekerjaan saya sopir angkutan. Pada musim pilkada, mobil saya disewa untuk kampanye. Apakah saya menyalahi peraturan MTA bahwa warga MTA supaya netral, Ustaz? Enggak, wong sing disewa mobilnya kan. Kamu kan dapat duit. Disewa kan dapat duit kan? Nah sudah, disewa mobilnya. Kamu enggak usah ikut saja, biar mobilnya disewa. Ya. Apalagi? Baik. Pertanyaan berkaitan dengan brosur cukup, Ustaz. Ya. Pokoknya pilkada ini seluruh warga MTA tidak boleh jadi kader. Kader salah satu calon. Ya. Rasa kader. Tugasnya wong MTA nyoblos rasa dadak melu kampanye. Ya. Kampanye bengak-bengok ya arep entuk apa? Ya, kalau tidak beneran malah nanti perselisihan. Kadangnya satu kamu kampanye calon nomor 1. Yang lain kancamu kampanye calon nomor 2. Lah kan udah perselisihan tadi. Bermusuhan kan. Geret-geretan pengaruh, ya lebih baik serasa melu kampanye, sudah tugas kami besok nyoblos saja. Nyoblos pilkada, nyoblos calon bupati atau calon wali kota, ya udah gitu datang ke tempat bilik kita nyoblos selesai mulai wes. Rasa dadak kampanye kok akhirnya padu karo kancane dhewe. Kita menggunakan hak pilih tidak usah mengikuti kampanyenya. Nah.